sore hari ini, tanggal 11 Juni 2024, kami akan melakukan konferensi pers kepada rekan-rekan media maupun wartawan sekalian yang kami hormati. Kegiatan ini tindak lanjut dari operasi anti kemarin. Jadi menjawab pertanyaan dari salah satu rekan-rekan wartawan, apakah operasi anti berakhir tanggal 29 Mei? Ya, hari itu kami jawab bahwa operasi kegiatan itu walaupun berhenti, tapi spiritnya sama-sama kita berantas narkoba tetap jalan. Jadi setelah operasi antik itu kami dapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Muara Jambi ada terjadi peredaran narkoba. Kemudian anggota melakukan penyelidikan, kemudian benar ditemukan ada 3 orang di suatu warung, dan ketika anggota datangi, kemudian digeledah mobilnya, dalam mobil itu ditemukan sekitar 4 kilo sabu yang dibungkus dengan tecina, ya. Dan dari 3 tersangka itu ada inisial YR, kemudian MS, kemudian NL, dari 3 orang yang diduga membawa sabu ini, dan sabu ini dibawa dari Aceh, ya. YR ini orang Riau, Pekanbaru, kemudian juga MS ini Pekanbaru, NL ini orang Banten, ya, dia kerjanya LC, ya. Jadi peranannya ini YR ini yang mengambil barang dari Aceh karena sudah kenal kan, dan YR ini adalah ASN kerja di Riau, kerjanya di migrasi, ya, kerjanya. Kemudian dia sudah punya istri, kemudian dia pacaran sama LC ini. Ya, ada juga ini cerita asmaranya di sini kan, sehingga dia jadi penjual narkoba. Nah, kemudian dari pengembangan itu, ya, dikembangkan lagi siapa yang untuk tujuan barang ini kemana. Akhirnya dikembangkan di Lampung. Di Lampung ini dapatlah inisial MM sama NM, ya. MM ini kerjanya swasta, dia yang mau menjemput barang. Kemudian NM ini swasta, kemudian M ini alias Udin ini itu dari Aceh. Jadi dari Aceh itu nyuruh MM ini supaya mantau di Lampung apakah barang sudah diterima. Ternyata pas di Lampung itu barang itu ada, tapi akhirnya sebelum diambil diamankan oleh anggota kita yang ke Lampung. Dari pengembangannya ini ternyata kami lagi mengejar, ya. Ada 2 tempat yang akan kami kembangkan, ya. Satu inisial S, ya, inisial S itu posisinya di daerah Pekanbaru, kemudian satu lagi di Aceh. Jadi pengembangan tidak berhenti di sini, ya, kan, dengan barang bukti yang ada terus kita akan kembangkan. Kemudian dari barang bukti ini kami kembangkan ini, kalau misalnya 4 kg ini dijual per gram ini sekarang harganya sekitar 1,3. Jadi kalau 1,3 itu sekitar harga ini sekitar 5M harganya ini. Kalau untuk misalnya dipakai 1 gram itu 5 orang, ya, 1 gram digunakan 5 orang dikali dengan 4 kilo ini, itu sekitar 20.000 jiwa kita selamatkan kalau sempat ini beredar di masyarakat. Kalau misalnya ini kalau tersebar di masyarakat dan digunakan orang dan itu jadi pecandu narkoba, itu kita bisa menekan subsidi dari pemerintah terkait masalah rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Itu sekitar 90M lebih biayanya. Kalau 1 orang itu sesuai dengan peraturan pemerintah itu kan 1 orang kan untuk biaya rehab itu sekitar 4,5 juta. Kalilah 20.000 sekian tadi jiwa, jumlah angkanya itu 90M lebih. Kita bisa menekan pengeluaran pemerintah. Kemudian yang kedua, ada basecamp yang kita tidak lanjuti karena selama ini kan di medsos itu sama kadang-kadang kita diberikan informasi ada basecamp. Kami nggak tinggal diam, kami kejar. Ternyata basecamp itu sudah tutup berapa bulan yang lalu, 2 minggu lalu segala macam. Nah, kemarin ini kami pastikan turun dan dapatlah 3 orang. 3 orang itu kami dapat di daerah Muara Jambi, misalnya RD, RP dan MS. Jadi mereka ini sudah lama di situ kerja, ya. Nanti mungkin diperlihatkan tempatnya ini basecampnya, ya. Nah, ini basecampnya ini, ya. Tempatnya seperti yang berapa kali kita datangi, kita anjurkan, ternyata dia tidak pergi. Jadi orang yang masih ada kemudian diamankan.
Wadah BB-nya 300.000, kemudian alat bongnya, alat disarnya, kemudian sisa sabunya sekitar 2, sekian gram diamankan. Dan dari penangkapan tersangka 3 orang ini kita lagi dalam proses pengembangan. Itu mungkin saja rekan-rekan yang bisa kami sampaikan.